Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini gue ingin membahas tentang anime Isekai wa Smartphone. Yang ingin gue bahas adalah kapankah kemungkinan season 2 dari Isekai wa Smartphone, atau apakah anime ini tuh akan mendapatkan season 2? Dari kedua pilihan itu gue lebih ingin membahas apakah dapat season 2 nya dulu, karena kita di ending dari animenya itu malah diliatin jumlah-jumlah istri dari sang tokoh utama gitu ya, jumlahnya 12, dan apakah itu akan diceritakan ataukah kita malah dipaksa baca novelnya? Jawabannya adalah kita dibuat penasaran. Tapi kalau gue melihat berapa banyak anime-anime yang endingnya itu malah bikin penasaran, kita tuh malah dipaksa baca novelnya, dan itulah yang terjadi di Isekai Smartphone no Tomon. Jadi bagi gue anime ini tuh susah banget dilanjutkan. Pertama, anime ini tuh banyak banget dapat kritikan negatif ya. Ya di zaman gue nonton itu banyak banget negatifnya itu. Coba yang ngasih rating aja 1, 3, 1, ada yang ngasih 10 gitu kan, bla bla bla. Intinya panjang juga dia. Intinya sih gue nggak akan nanti bacanya nanti aja ya. Yang gue bisa tangkap adalah emang anime ini tuh dulu di tahun 2017 atau waktu perilisannya itu banyak banget mendapatkan review negatif ya, gak cuma datang dari luar tapi juga datang dari lokal gitu kan. Padahal mereka nonton gratisan, tapi ya mau bagaimana lagi ya, yang namanya kesukaan itu kalau mereka kagak suka, kalau nggak jelek-jelekin kayaknya belum puas gitu. Oke, gue juga dalam di pihak seperti itu juga. Gue di waktu itu anime dengan tim isekai itu tiba-tiba bergelantungan di mana-mana gitu ya. Akhirnya kualitasnya pun gak jelas ini. Anime isekai itu jalannya kemana? Apakah cuma sekedar ke dunia isekai, lalu mereka main-main di sana, atau itu seperti apa? Tapi yang gue tangkap dari anime ini itu cuman pamer cewek doang gitu ya. Isi anime itu rata-rata cuma pamer cewek gitu. Emang anime isekai itu kalau nggak ketemu sama cewek cantik bukan anime isekai kali namanya ya. Itu aja yang bisa gue tangkap sebenarnya. Lah, kalau misal ditanya apakah anime season keduanya kira-kira akan tayang, rada aneh untuk anime yang bahkan banyak kritikan dan ratingnya cuma 6 itu tiba-tiba dapat season 2. Mungkin dari pihak studio Silverlink ataupun pihak produser banyak kali ya dipikir-pikir ya. Itu memikirkan ya udahlah, kita yang penting bikin animenya lalu kita promosikan aja banyak-banyak pengisi suara yang masih muda ya, seperti Fukuhara Katsumi, Kono Marika, Fukuyui, Uesaka Sumire sama Uchida Mayama ada legend ya. Chinatsu sudah juga terkenal, Kakada Yuki dan pengisi suara lainnya. Sambil kita populerkan juga novelnya juga. Jadi ketika orang penasaran, kok sudah punya 12 istri ini? Orang-orang bertanya, kenapa? Karena di episode terakhir itu kita juga jelaskan karakter baru berambut putih yang muncul di opening tapi malah munculnya juga di ending gitu. Kita diberikan banyak penasaran banget, bukannya dikasih kepastian season 2, malah kita itu dibuat digantung selama 3 tahun. Ya, udah 3 tahun dan kita nggak denger berita apapun yang menunjukkan kalau animenya bakal lanjut. Kalau lanjut pun emang agak lucu ya. Sorry ya, gue rada sakit radang tenggorokan. Dan gue baru tahu ternyata studionya Production Red, bukan Silverlink. Hah? Really? Aku bukan Silverlink. Gue kira yang bikin Silverlink loh, karena kebiasaan anime-anime itu yang bikin Silverlink sih. Tapi ya oke lah ya, gak usah dipikirin hal siapa studionya ya. Saya ingat gue Silverlink deh. Hello, seriusan nih? Oke, kita lupakan aja. Jadi kalau misalnya gue memberikan kesimpulan tentang season 2 dari anime ini, apakah akan dilanjutkan? Gue berpikir enggak ya, karena anime ini juga telak hanya mempromosikan dari light novelnya dan juga memproyeksikan banyak sekali pengisi suara baru, dan cuma jadi ajang untuk studionya tuh unjuk kekuatan untuk membuat animasi. Dan gue akuin animasinya tuh menurut gue lumayan soft dan bagus, biarpun desain artnya itu memang ketinggalan zaman. Ya, lu banding aja dengan anime keluaran 2013-14 ya, lu nggak bisa bedain ini anime rilisan kapan jadinya. Oke, kesimpulan udah gue beri ya. Bagaimana penjualannya, bagaimana dan lain-lain. Penjualannya itu pun biasa aja gitu ya. Emang pada dasarnya anime ini memang nggak niat nyari untung atau gimana, gue kagak tahu. Kalau niatnya mempromosikan, ya sudah sih ala kadarnya aja sih. Tapi apakah anime ini sukses di pasaran? Ya sayangnya anime ini sukses gitu ya. Kita bisa melihat banyak banget orang yang menyukai anime ini. Mungkin itu masih sindrom isekai is the best seperti itu ya.
Jadinya semua orang itu kalau sudah membahas isekai ya mereka akan nonton karena itu menjadi sebuah genre sekarang ya. Padahal kalau dari awal genre isekai itu masuknya kalau nggak ke fantasi ya ke supernatural gitu. Tapi ya oke deh, ini juga cukup menarik dan punya konsep yang berbeda, yaitu dia membawa smartphone dan itu memberikan ruang yang sangat baik untuk cerita yang lebih menarik gitu ya. Isekai yang lebih ke teknologi itu juga jarang banget ya. Terakhir kali gue nonton Hataraku Sama, dia dari dunia fantasi pergi ke isekai yaitu dunia manusia. Yang seperti itu yang menarik yang bisa gue tangkap. Dan kalau untuk isekai smartphone, yaitu sama seperti isekai kebanyakan, dari dunia yang udah modern, Jepang modern ke dunia fantasi, dan itu terlalu ramai banget. Dan anime-anime model gini tuh kalau misalnya dia itu nggak punya cerita yang menarik, akan susah dibuat season 2-nya. Bahkan isekai yang seru pun kadang nggak dibuat season 2-nya. Contoh, Hai Sensoto no Grimgar. Dan masih banyak lagi anime-anime seru seperti itu. Tapi ya oke lah, kita udah puas dengan bagaimana diberikannya anime ini gitu. Secara kualitas visual udah luar biasa, waifu yang diberikan luar biasa. Jadi tanpa season 2 pun harusnya kita nggak terlalu nagih. Kenapa? Karena anime model gini banyak cuy. Jadi kalau lu misalnya nggak bisa move on dari ini anime, tonton judul lain. Death March ada, lalu Hyaka Sukweren ada, lalu Isekai Cheat Magician ada, lalu Nisekoi ada. Nisekoi Isekai. Oh iya ya. Oke, itu aja yang bisa gue berikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. I'm CRY and see you next time.